Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat mahasiswa yang mengampu mata kuliah asas-asas manajemen. Seperti pada pertemuan pertama, saya sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tugas kita, terutama tugas yang berkaitan dengan penulisan buku untuk kita publikasikan dan kita distribusikan baik di perpustakaan nasional, perpustakaan daerah maupun perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas kita. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tugas ini adalah tugas untuk membuat opini yang kemudian nanti opini ini akan kami kompilasikan menjadi sebuah buku antologi yang harapannya setelah mata kuliah ini selesai, semoga output dari buku antologi itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua, baik sebagai referensi ataupun sebagai buku bacaan bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Karena saya yakin suatu saat buku yang kita tulis akan memberikan nilai kemanfaatan. Kemudian tema-tema juga sudah saya sampaikan. Nanti di video ini akan saya jelaskan tentang teknis, termasuk juga tentang pemilihan temanya, kemudian teknis penulisannya, kemudian bentuknya, dan seterusnya. Silakan nanti bisa dilihat videonya sampai selesai. Di situ juga akan saya jelaskan secara rinci trik dan cara-caranya juga nanti akan saya berikan penjelasan agar teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami ketika sudah melihat video ini. Oke, perlu saya sampaikan bahwa untuk tugas penulisan opini yang akan diterbitkan menjadi buku antologi ini sangat penting bagi kita semua agar kita bisa banyak belajar, agar kita bisa membiasakan diri kita dengan nilai-nilai literasi kita sendiri. Sehingga teman-teman mahasiswa dalam kondisi pandemi seperti ini juga harus produktif. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung komen di bawah video ini. Jika ada yang perlu disampaikan, jika ada yang masih ragu, jika ada yang masih bingung, silakan bisa langsung ditanyakan melalui komen video ini. Sehingga nanti bisa langsung saya jawab dan saya berikan penjelasannya. Silakan bisa dilihat videonya di video ini. Untuk penulisan buku antologi, ini nanti tema besarnya adalah COVID-19 dan asas-asas manajemen. Jadi nanti saudara harus mengkaitkan tema-tema yang akan saya sebutkan nanti di dalam video ini dengan COVID-19. Bagaimana kita juga harus berkontribusi terhadap analisis, kemudian pembahasan dan berkaitan dengan COVID-19. Jadi tema besarnya dalam penulisan buku antologi, atau ini nanti juga bisa menjadi judul besar dari buku yang akan kita terbitkan. Jadi nanti dari setiap teman-teman mahasiswa yang menulis itu nanti akan kami jadikan sebagai buku antologi yang judul besarnya insya Allah berkaitan dengan COVID-19 dan asas-asas manajemen. Ini diusahakan dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah bisa diselesaikan, tidak terlalu banyak, dan insya Allah dengan berbagai pengalaman teman-teman dari semester 1 kemudian di semester 2 ini insya Allah bisa menuliskan opini yang berkaitan dengan COVID-19 dan asas-asas manajemen ini, sehingga nanti bisa dikaitkan dengan data-data yang ada. Kemudian nanti saudara juga bisa menganalisis dan menarasikan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saudara sendiri. Jadi COVID-19 ini sampai sekarang masih menjadi sebuah tantangan di negara kita, sehingga bagaimana narasi atau narasi-narasi positif atau pemahaman saudara tentang COVID-19 ini yang bisa
bisa dikaitkan dengan tema-tema berkaitan dengan asas-asas manajemen, sehingga nanti judul dari setiap paper, dari setiap opini itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi pemahaman, apa yang menjadi temuan misalnya dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, atau dari informasi-informasi yang diterima dari berbagai sumber baik dari televisi ataupun dari internet dan lain sebagainya, sehingga nanti buku ini akan menjadi sebuah kompilasi buku yang bisa menjadi rekomendasi untuk riset berikutnya atau untuk menjadi bahan rujukan, termasuk nanti dijadikan sebagai pendamping dari mata kuliah. Karena pandemi COVID-19 ini menjadi wabah secara global, secara internasional, sehingga ini menjadi penting untuk kita bisa membahasnya bersama-sama yang dikaitkan dengan keilmuan kita, terutama di mata kuliah asas-asas manajemen. Oke, yang pertama, karena nanti kenapa diminta untuk menulis opini, karena menulis opini ini yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, yang insya Allah bisa diakses dari mana-mana, misalnya dari HP juga bisa dengan menggunakan memori, dengan menggunakan memo, atau dari laptop misalnya, kemudian bisa dituliskan menjadi sebuah kerangka tulisan yang bisa semacam opini, sehingga kalau opini itu bisa sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga nanti teman-teman lebih banyak mengetahui dan memahami dari informasi hampir setiap hari, berita-berita atau informasi-informasi itu menjelaskan tentang COVID-19, sehingga ini menjadi poin penting yang harus ditangkap dari berbagai macam sumber informasi itu, bisa dijadikan sebagai kerangka berpikir yang membentuk opini, sehingga nanti tulisannya adalah bentuk tulisan opini tentang COVID-19 dan asas-asas manajemen. Ini adalah tema-temanya, tema berkaitan dengan asas-asas manajemennya, sehingga nanti tema-tema ini saudara kaitkan dengan COVID-19. Ini hanya tema, bukan judul. Nanti judulnya silakan saudara bisa menyesuaikan dengan apa yang saudara temui di lapangan, apa yang saudara lihat, atau apa yang saudara dengar, atau apa yang saudara pahami tentang tema-tema ini yang bisa dikaitkan dengan COVID-19. Yang pertama adalah berkaitan dengan manajemen pelayanan publik. Bagaimana dalam konteks hari ini ketika pandemi COVID-19, maka seluruh akses pelayanan publik di negara kita itu juga mengalami perubahan, mengalami berbagai tantangan, termasuk misalnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan semua unsur pelayanan itu akan berdampak dengan adanya COVID-19. Maka mungkin nanti teman-teman atau saudara-saudara bisa mengambil satu judul yang bisa diangkat, kemudian dipahami dan dianalisis sesuai dengan kemampuan saudara. Misalnya di bidang pendidikan terkait dengan dampak COVID-19. Ini juga sangat banyak sekali, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu semuanya terkena dampak COVID-19 ini. Dan mungkin juga bisa menuliskan atau menulis opini yang memprediksi ke depan, misalnya seperti new normal life dalam konteks pendidikan, kira-kira di masa yang akan datang seperti apa. Ini juga menjadi bagian dari COVID-19. Kemudian yang kedua adalah manajemen strategi kebijakan publik. Ini juga sangat berdampak sekali, dan hampir seluruh kebijakan ini mengalami berbagai perubahan, mengalami berbagai pergeseran. Maka ini juga bisa menjadi kajian yang bisa kita analisis, bisa kita kaji dalam bentuk opini. Kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya berkaitan dengan penanganan, berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan kebijakan pembangunan secara nasional ataupun di tingkat daerah juga bisa dikaji, sehingga ini juga bisa menjadi bahan diskusi yang bisa dituangkan dalam bentuk opini, sehingga nanti memperjelas dari konteks pemahaman saudara sendiri seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sumber daya aparatur negara. Ini juga mengalami pergeseran, karena aparatur negara sekarang juga ada yang bekerja dari rumah, juga ada yang di kantor, sesuai dengan
kondisi dan situasi di daerah masing-masing. Maka ini juga menjadi kajian yang menarik sebenarnya kalau dikaitkan dengan COVID-19. Dampak yang ditimbulkan dari manajemen pengembangan sumber daya manusia atau manajemen pengembangan sumber daya aparatur negara ini seperti apa? Atau kemudian ketika penjenjangan atau penilaian kinerja, atau misalnya berkaitan dengan penguatan aparatur sipil negara di dalam bertahan dalam kondisi COVID-19 ini bagaimana? Ini juga menjadi kajian yang perlu untuk bisa kita sumbangsikan, karena pemerintah juga tidak hanya mengatur dari penyebaran COVID-19, tapi juga melakukan sebuah proses manajemen ulang terhadap sumber daya aparatur negara. Kemudian yang keempat adalah manajemen pendidikan nasional. Ini juga menjadi bahasan yang menarik kalau misalnya dikaitkan dengan COVID-19. Bagaimana pemerintah melalui Mendikbud misalnya hari ini melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk melakukan efektivitas terhadap pendidikan. Ini juga sudah mulai banyak dirancang dalam kehidupan baru, normal baru. Ini juga banyak rancangan-rancangan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan manajemen pendidikan secara nasional, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kira-kira konsep dan ke depan manajemennya bagaimana? Ini juga perlu dikaji. Silakan nanti teman-teman bisa mengkaji dari pendidikan dasar misalnya juga boleh, pendidikan menengah juga boleh, dan seterusnya yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Yang kelima adalah berkaitan dengan manajemen birokrasi. Ini juga mengalami berbagai perubahan. Manajemen birokrasi yang semula misalnya masih semi konvensional dan semi online, ada yang memanfaatkan teknologi, ada yang masih konvensional. Tetapi hari ini manajemen birokrasi semuanya sudah diarahkan kepada manajemen yang berbasis online, sehingga pemanfaatan teknologi informasi itu juga menjadi bagian yang utama di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ini juga sebenarnya menjadi suatu hal yang positif yang bisa dikembangkan terutama di pemerintah daerah. Kemudian yang ke-6 adalah manajemen keuangan negara. Ini juga mengalami berbagai pergeseran yang luar biasa, bagaimana negara mengatur keuangannya dalam masa-masa COVID-19 ini. Banyak yang dari rancangan yang awal, banyak pergeseran-pergeseran yang sangat luar biasa dan dampaknya juga sangat banyak dirasakan. Yang ke-7 adalah manajemen penanggulangan bencana nasional. Manajemen penanggulangan bencana nasional ini fokus kepada manajemen penanggulangan COVID-19. Bagaimana saudara melihat, kemudian saudara menganalisis dari penanggulangan bencana wabah COVID-19 ini di negara kita. Mungkin nanti bisa jadikan sebagai perbandingan dengan negara-negara luar juga boleh. Silakan banyak baca referensi berkaitan dengan COVID-19, dan ini juga sudah banyak sekali data-data yang menyinggung atau membahas tentang COVID-19 ini. Ini menarik semua dari tema-tema yang ada ini untuk bisa kita kaji, untuk bisa kita kupas menjadi sebuah opini, dan nanti kita akan bukukan menjadi buku antologi. Dan yang ke-8 adalah manajemen hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini juga menjadi kajian yang menarik jika dihadapkan dengan COVID-19 ini. Baik dari penanganannya, baik dari pencegahannya, baik dari bantuan sosial dan bantuan-bantuan lain yang berkaitan dengan masyarakat yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Ini juga sebenarnya tema-tema yang sangat menarik dari 8 tema ini. Silakan nanti saudara pilih salah satu dan kemudian kerucutkan kepada topik yang mungkin bagi saudara paling mudah untuk ditulis, bagi saudara paling mudah untuk dinarasikan, dianalisis, yang paling mudah. Jangan mempersulit dengan tugas ini. Ini insya Allah untuk melatih kita tetap produktif di masa-masa COVID-19. Ini untuk mengembangkan pola pikir kita di masa-masa COVID-19. Ketika di rumah silakan bisa dicicil, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan adanya tulisan kita ini, semoga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah
bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan mata kuliah kita yang berkaitan dengan asas-asas manajemen yang diarahkan ke manajemen publik. Silakan bisa dipilih salah satunya dari tema di atas, kemudian ambil judul yang kira-kira menarik untuk saudara ambil, yang bisa saudara tulis, yang bisa saudara pahami, yang saudara tahu, yang saudara kuasai, sehingga ambil tema yang paling mudah, kemudian dibuat judul yang paling mudah, kemudian dituliskan, sehingga nanti penulisannya berbasis penulisan bebas yang tidak ada intervensi atau merasa berat ketika menulis sesuai dengan pola pikirnya, menulis sesuai dengan pandangannya sendiri, menulis sesuai dengan kemampuannya. Untuk teknis penulisannya, termasuk teknik penulisan, teknis pengambilan tema, saya akan jelaskan seperti ini. Yang pertama, opini itu ditulis di kertas A4. A4 ini normal. Kalau misalnya tidak bisa mengetik di laptop, bisa mengetik di HP, tidak apa-apa, tetapi nanti tolong bisa disesuaikan, misalnya pendahuluannya bagaimana, kemudian pembahasannya seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Tapi saya menyarankan untuk ditulis di kertas A4. Kemudian TNR ini adalah bentuk fontnya. Fontnya bentuknya adalah Times New Roman. Ini adalah bentuk font yang normal juga. Kemudian spasinya 1,5, 1,5. Ini juga normal di dalam penulisan opini. Spasi kalimat per kalimat itu 1,5. Kemudian margin ini jarak antara kertas samping kiri, kanan, atas sama bawah itu 2 cm. Jadi nanti silakan diatur di page setup-nya, marginnya kanan, kiri, atas, bawah 2. Kemudian halaman, jumlah halamannya antara 2 sampai 5 halaman. 2 halaman itu saya pikir relatif cukup untuk bisa dijadikan sebagai opini. Dari 2 sampai 5 halaman ini untuk jumlah halamannya. Kemudian format penulisannya sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Jadi format penulisannya itu yang pertama adalah judul. Judul boleh misalnya menggunakan kapital atau diatur, tidak kapital juga tidak apa-apa. Judulnya singkat, padat, konkret, unik, menarik, itu bisa dikaitkan. Yang kedua adalah nama, NPM dan kelas. Jadi setelah judul, di bawah judul itu dikasih nama, kemudian NPM dan dikasih kelas. Ini sebagai identitas saja. Sebagai identitas ini langsung saja nama, kemudian dibatasi koma, kemudian NPM di koma, kemudian kelas. Kemudian di bawahnya lagi afiliasinya, program studi ilmu administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Di bawahnya lagi baru langsung masuk ke pendahuluan. Di laman pendahuluan ini tidak usah diberikan sub, misalnya A titik pendahuluan, kemudian baru ke paragraf. Tidak seperti itu. Langsung saja, karena ini bentuknya opini, langsung saja ke paragrafnya. Langsung saja ke paragrafnya, paragraf latar belakang masalahnya apa. Jadi langsung masuk ke paragrafnya. Paragraf langsung masuk di latar belakang dari judulnya apa paragraf itu. Jadi misalnya judulnya berkaitan dengan manajemen pelayanan pembuatan EKTP di masa pandemi COVID-19. Maka latar belakangnya ini menjelaskan tentang bagaimana misalnya pelayanan pembuatan EKTP itu di masa pandemi COVID-19. Misalnya pada masa pandemi COVID-19, pembuatan EKTP atau pelayanan pembuatan EKTP berjalan lebih baik, efektif, efisien, karena masyarakat mulai dari pendaftaran sampai kepada mendapatkan EKTP itu dilakukan dengan cara online, misalnya begitu. Itu adalah sebuah latar belakang. Setelah latar belakang dari judul diangkat itu disampaikan, baru kemudian dilengkapi dengan data-data. Data mulai dari bulan Maret sampai bulan April misalnya, pembuatan EKTP itu mencapai 2 kali lipat dari sebelum masa pandemi.
karena efektivitas dan efisiensi menggunakan online itu lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau mengurus ektp misalnya itu. Bisa juga menjelaskan sebelum pandemi misalnya pembuatan atau pelayanan pembuatan ektp mencapai 500 orang setiap hari. Tetapi setelah pandemi misalnya naik menjadi 1000 orang per hari. Ini juga menjadi data. Setelah alasan latar belakang dijelaskan, kemudian data dijelaskan, kemudian diberikan teori. Satu teori boleh untuk memperkuat data-data kuantitatif dan alasan atau latar belakang dari judul ini. Satu teori cukup atau dua juga boleh. Halamannya di pendahuluan ini 0,5 halaman sampai 1 halaman cukup. Sehingga misalnya 2 paragraf sudah cukup untuk menjelaskan latar belakang ini. Atau 3 paragraf, 1 paragraf adalah latar belakang dari judul, kemudian 1 paragraf adalah data-data, kemudian 1 paragraf lagi adalah teori. Itu sudah cukup untuk menjadi sebuah alasan atau latar belakang. Yang kedua adalah pembahasan. Di pembahasan ini saudara boleh menjelaskan menggunakan sub. Jadi minimal ada 2 sub bahasan. Yang pertama misalnya sub bahasan yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi pelayanan pembuatan ektp di masa pandemi COVID-19. Kemudian di sub kedua, efektivitas dan efisiensi pelayanan pembuatan ektp di masa pandemi COVID-19. Ini juga boleh. Atau bisa langsung misalnya seperti di sini, bisa langsung disambungkan menjadi satu bahasan. Jadi setelah membuat narasi pendahuluan, kemudian di paragraf berikutnya langsung ke pembahasannya. Pembahasan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pembuatan ektp misalnya. Dari bahasan itu misalnya ada dua paragraf misalnya membahas tentang pelaksanaan pembuatan ektp dari A sampai Z seperti apa. Kemudian paragraf berikutnya dilanjutkan dengan bagaimana efektivitas dan efisiensi pelayanan pembuatan ektp itu dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 misalnya itu bisa menjadi sebuah rangkaian pembahasan. Atau bisa seperti tadi menggunakan sub bahasan dengan 2 sub bahasan minimal, itu bisa menjelaskan dari sub pertama ada 2 paragraf atau 3 paragraf, kemudian sub bahasan kedua ada 2 sampai 3 paragraf. Itu cukup. Kemudian di pembahasan ini diberikan argumentasi dari penulis dan diperkuat dengan teori. 1 teori juga cukup atau 2 teori juga cukup. Halamannya di pembahasan ini 1 sampai 2 halaman cukup. Jadi di latar belakang misalnya 0, halaman, kemudian di pembahasan itu 1 halaman sudah 1,5 halaman. Yang terakhir adalah penutup. Di penutup ini saudara bisa 1 paragraf atau 0,5 halaman yang menyimpulkan dari hasil pembahasan tadi. Jadi penutup itu bisa menjadi kesimpulan dari apa yang sudah dibahas. Halamannya ya 0,5 halaman juga cukup. Yang terakhir adalah daftar pustaka jika ada. Jika tidak ada berarti tidak usah diberikan daftar pustaka. Kemudian jika ada pertanyaan yang belum jelas dari penjelasan saya tadi, silakan bisa langsung ditanyakan di kolom komen YouTube ini, video ini. Silakan nanti bisa ditanyakan, saya bisa langsung jawab di komen videonya, sehingga nanti semua pertanyaan insya Allah saya akan jawab satu-satu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Sebelum saya tutup, saya jelaskan, saya berikan contoh untuk opini. Ini opini yang menggunakan 2 sub bahasan. Contoh ini ada 2 sub, ini namanya 2 sub bahasan. Jadi yang pertama adalah judul, kemudian nama, kemudian paragraf 1, 2, dan 3 ini adalah latar belakang atau alasan kenapa judul itu perlu untuk diangkat. Kemudian yang kedua masuk ke pembahasan. Ini menggunakan sub pembahasan. Relasi predatorik, kemudian yang kedua adalah inovasi desa. Ini membahas tentang sub bahasan tadi. Jadi judul itu dipecah menjadi 2. Kebijakan ekonomi desa itu dipecah menjadi relasi predatorik dan inovasi desa.
Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi ini adalah kesimpulan. Di paragraf terakhir itu adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas. Yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah ini opini yang tidak menggunakan subbahasan. Jadi kalimatnya langsung paragraf per paragraf. Misalnya ini judul, nanti tetap menggunakan judul, nama, NPM, dan kelas, kemudian di bawahnya afiliasi. Nah, di paragraf berikutnya itu langsung ke pendahuluan atau latar belakang. 1, 2, 3, 4 ini adalah latar belakang. Jadi saya menggunakan 4 paragraf sebagai latar belakang. Kalau ini adalah sebagai motivasi. Jadi di paragraf kelima saya langsung menjelaskan sub atau 2 sub yang saya pisahkan subnya langsung menggunakan paragraf. Ini adalah sub bahasan pertama, 1, 2, 3 adalah sub bahasan pertama. Sub bahasan kedua ada di paragraf berikutnya. Jadi bagaimana mensosialisasikan dunia literasi di pesantren itu dengan berbagai poin-poin sub kedua, dan kesimpulannya ada di terakhir, di paragraf terakhir. Dari kelima komponen di atas ini adalah menyimpulkan dari sub bahasan. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua atas perhatiannya terhadap video yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga memberikan kemudahan, memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita. Niatkan semua tugas itu sebagai niat yang baik, sebagai niat untuk memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Kalau buku kita nanti sudah diterbitkan, kemudian kita sebarluaskan, insya Allah cepat atau lambat akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi diri kita, bagi banyak orang, dan bagi masyarakat, terutama masyarakat kampus, bisa dijadikan sebagai referensi, bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih, semoga sukses. Ditunggu sebelum ujian akhir semester. Tugasnya harus sudah selesai agar nanti bisa segera dilakukan proses editing dan penerbitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.